Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Suara perubahan. Generasi. Nah, Nona Maria dan juga Pak Anies. Siap. Di segmen ini saatnya kita untuk mendengar suara aspirasi untuk perubahan dari teman-teman Musyawarah Reboan yang sudah menyaksikan kita dari tadi. Jadi untuk pemirsa di rumah yang ingin bergabung dengan Musyawarah Reboan di daerah masing-masing, itu agar aspirasinya dapat didengar dan disuarakan, bisa mengunjungi website reboan.id atau WhatsApp di bawah ini ya. Dan kita langsung saja untuk menyapa teman-teman Musyawarah Reboan di daerah. Dan yang pertama ini langsung dari Aceh atau Fakfak ini. Oke, wah, luar biasa Fakfak. dari Fakfak. Halo Mama Bapak di Fakfak. Selamat malam. Silakan. Halo. Silakan mungkin mau Sebentar, tanya apa suaranya Bapak? belum masuk ke kami di sini. Dari Fakfak, Pak. Dari Fakfak. Oke, assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, terima kasih bisa bersama teman-teman Mas Anies di studio tadi bermanfaat di tempat Papua Barat. Alhamdulillah, Pak Anies dan Abad saya masih bisa. Yang kami mau tanyakan Iya. ke Pak Anies, apa konsep di Pak Anies dalam membangun kerja bangsa ini dan Oke. Oke. Iya. Dibandingkan dengan kita Papua, agar kita bisa mereka. Oke. Oke. Sepertinya kita sudah tangkap iya. ya Kakak ya di sini ya pertanyaannya ya. Oke Pak Nasar, Pak ini Nasar, kami sudah terima kasih. mencatat itu Intinya, ya dari tim di belakang lebih untuk dengar, keamanan ya? sudah dengar lebih jelas kemudian Ya. bisa mencatat. Jadi pertanyaan dari Pak Nasar kepada Pak Anies itu adalah kebijakan apa yang akan ditetapkan untuk di timur Indonesia, terutama untuk apa tuh? Kesejahteraan. Ya, itu dia. keamanan untuk kesejahteraan begitu karena Iya, itu iya. berkaitan gitu. Kalau Ya. di timur ya Pak ya. Ya, Sebenarnya ya kalau kita lihat nomor satu adalah soal kesehatan, pendidikan. Itu yang membuat mereka bisa berdaya dan membuat mereka bisa memanfaatkan kekayaan alam yang ada untuk usaha, untuk maju. Harus ada itu. Jadi saya melihat fasilitas kesehatan yang baik, pendidikan yang sampai tuntas. Jadi dipastikan bahwa semua daerah itu jumlah bangkunya SD, SMP, SMA sama, SMK. Jangan sampai gini, jumlah bangku SD-nya cukup, SMP-nya sedikit, SMA-nya lebih sedikit. makin mengerucut sampai Seperti universitas piramid. lebih ngerucut lagi. Akhirnya mereka tidak memiliki bekal pendidikan yang cukup. Nah, mereka yang tertinggal itu akhirnya nggak bisa memanfaatkan kesempatan untuk bisa hidup lebih maju. Pak, tapi misalkan, mohon maaf, misalkan pendidikannya sudah tinggi, tapi begitu dia sampai di lapangan pekerjaannya itu, ternyata jurusannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan di masyarakat misalkan. Ya, gini, pada akhirnya berkuliah itu adalah belajar berpikir sistematis, berpikir logis, memiliki kemampuan untuk melakukan analisa. Bidangnya bisa beda-beda dan mudah sekali untuk belajar di bidang-bidang lain. Jadi tidak harus selalu fakultasnya sama dengan nanti bekerjanya. Kita juga menyaksikan kok banyak orang yang beda. Tapi bekal untuk bisa berpikir dengan baik, menganalisa dengan baik, itu membuat dia melihat lingkungan, oh ini peluang. Kemudian bisa berkomunikasi dengan berbagai pihak di pasar gitu, di perekonomian. Saya bisa berjualan, bisa komunikasi, bisa WA, bisa email, bisa telepon. Ya. Kenapa? Betul. Itu kan dari pendidikan. Betul. Nah. Kalau tidak ada itu nggak bisa. Nah, jadi Pola saya melihat pikirnya pendidikan. terbentuk. Ya. Tapi untuk bisa itu harus sehat. Nah, kemudian Oke. tentu lapangan pekerjaan. Jadi perbanyak bantuan untuk modal, kemudian bekal untuk kegiatan perkebunan. Di sana banyak Oke. sekali
perkebunan yang hasil-hasilnya itu bisa dimanfaatkan untuk ke kawasan perkotaan. Oke. Nah ini mungkin masih berkaitan juga nih Pak Anies, karena kita boleh stop di situ dulu supaya nyambung lagi. Kalau ngomongin masalah pendidikan nih Pak, ya kan misalnya, ini ada mismatch gak sih Pak pendidikan sama dunia kerja yang sekarang gitu Pak? Itu tuh kalau misalnya memperbaikinya tuh dari mana Ya, Pak? sebenarnya itu yang terjadi pada hari ini kan pengangguran terbesar itu justru lulusan SMK. Oke. Dan salah Oke. satu sebabnya ya karena banyak sekali SMK kita yang seperti SMA, bukan persiapan untuk bekerja, tapi seperti persiapan untuk pendidikan yang lebih tinggi, orientasinya Oke. akademik, bukan orientasi untuk vokasi. Nah itu harus diperbaiki. Kemudian yang kedua, ya kita harus menyiapkan lapangan pekerjaan lebih besar. Karena Baik. itu kami melihat ke depan itu reindustrialisasi itu penting. Oke. Di kawasan-kawasan yang belum ada industrinya, Oke. itu didorong untuk ada reindustrialisasi. Kita sehingga udah mulai menyerap kan Pak tenaga ke arah kerja. sana tapi Pak. Ya harus dorong lagi. Oke, kita harus dorong lebih lagi ya. Sambil Seperti ini didorong, juga ada yang mau Kita langsung terdorong tanya nih lagi, ya. ya teman-teman Sebenarnya di teman-teman Musyawarah Rebuan yang kali ini ada dari Aceh. luar biasa ini bener-bener dari Sabang sampai Merauke Iya betul nih. betul. Halo bapak-bapak yang ada di Aceh. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Henry ya dari Aceh ya? Silakan Iya Pak Pak Henry. Henry mau tanya apa Bapak? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Salam Pak Anies. Kami dari Aceh senang sekali bisa bertemu langsung terkait dengan persoalan di Aceh. Ini kan kami baru 18 tahun damai dan juga posisi Aceh saat ini berada pada angka kemiskinan yang jauh di bawah. Sementara tahun 2027 dana otsus akan selesai. Kami berharap agar ini nanti dilanjutkan jika Pak Anies dipercayakan oleh masyarakat Indonesia. Yang ingin kami tanyakan adalah strategi dalam pembangunan secara merata di antara provinsi-provinsi yang notabene berada pada angka kemiskinan yang paling rendah. Oke. Oke. Baik Bapak. Baik. Kami sudah mencatat Kita tampung dulu ya. pertanyaannya. Ya kita Kakak tampung Abdur dulu. ya. Kita tanya teman-teman yang Musyawarah Rebuan, ada yang dari NTB juga ini ingin bertanya. Silakan teman-teman dari NTB. Halo, assalamualaikum, Pak. Bapak agak tunduk sedikit, Pak. Kami cuma melihat hidung nih. Kepotong ya sepertinya. Bapak kepotong, Bapak tunduk sedikit, Pak. Nah, gitu Alhamdulillah. Pak. Wah, kan kelihatan nih jadi wajah tampannya ya. Ya, Bapak silakan pertanyaannya. Silakan Bapak. Oke, ternyata audionya putus. audionya Ya. terganggu ya. Ya. Oke. Baru kita lanjutkan lagi ya, Bapak Kita yang mungkin dari... coba jawab yang dari Aceh. Ya, tadi. Bapak Henry yang dari Aceh tadi. Gini, Maria, Pak Abdur, kita ini seringkali ketemu dengan pertanyaan bagaimana kami harus lakukan A, B, C, D, F, G. Sebenarnya kita yang berada di pemerintahan itu harus lebih sering mendengar. Karena mereka seringkali lebih tahu jawabannya. Jadi kita ini sering kan di pemerintahan itu, pengalaman saya di pemerintahan, yang kita miliki itu dua. Satu, kewenangan. Yang kedua, anggaran. Tapi kreativitas rakyat yang punya, inovasi mereka yang punya, kenyataan problem di lapangan mereka yang tahu. Jadi kalau saya nih atas problem-problem itu, yang harus kita lakukan itu duduk bersama, beritahu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah, apa yang diharapkan oleh pemerintah. Oke? Memiliki kewenangan tidak otomatis memiliki pengetahuan. Harus kita akui, nggak mungkin kita bisa tahu semua urusan. Sabang sampai Merauke. Bukan hanya Sabang Merauke, Jakarta aja. Saya ngurusin Jakarta nih, kayak hanya 600 km persegi. Nggak bisa kita semua tahu semua kebutuhan, tidak mungkin. Dan tidak usah bergaya seperti orang paling tahu gitu, nggak mungkin lah paling tahu. Jadi biasanya apa yang Bapak lakukan? Nah, Pak? saya selalu ngomong gini, ketika ada pertanyaan itu, menurut Anda solusinya apa? You tell me. Oke. Anda beritahu saya apa yang dikerjakan.
Kemudian Jadi ada diskusi gitu ya Pak? diskusi. Nanti ketika Musyawarah udah, juga lah ya hitungannya. ya, saya misalnya ketemu kampung nih, Pak, kampung kami itu masalahnya A, B, C, D, E, bagaimana? Menurut Anda gimana? Terus saya panggil nih dari warganya, oke? Kemudian dudukin di situ pakar yang di bidang itu. Kemudian aktivis yang sudah bekerja di daerah itu. Aktivis itu. Lalu dari kami, 4 itu ngobrol, itu ketemu terobosan. Dan ketika ketemu terobosan, dibuat kebijakan. Nah, jangan sampai kita ini di Jakarta nih, bikin satu kebijakan untuk semua desa di seluruh Indonesia, semua kecamatan di seluruh Indonesia. Seakan-akan masalahnya sama. Bagi yang di Jakarta itu yang penting udah ada di anggaran, udah ada di dalam program, itu dilaksanakan. Soal nanti di sana bikin perubahan apa tidak, itu bukan urusan kami yang di Jakarta. Itu harus diubah. Di atas kertas urusan sudah kami. dikerjakan kok. Jadi gitu Kakak Jadi Abdul ternyata. gini, saya selalu Caranya, bilang, saya tidak tanya apa yang sudah Anda kerjakan. Saya pengen tanya apa yang sudah Anda hasilkan. Oke. Oke? Apa yang Anda hasilkan? Kasih tepuk tangan dong. Jadi ada diskusi, ada musyawarah betul. gitu ya. Apa yang kita Nah, lakukan dong iya, sebenarnya. Jadi Jadi kalau- jawaban dari Pak Anies untuk teman-teman di Musyawarah Rabuan. Semoga puas ya jawabannya. Itu sebabnya musyawarah Rabuan ini jadi penting. Iya, Iya, betul. itu dia, Pak. Nah, tanggapannya Pak Anies soal Musyawarah Iya. Rabuan ini karena di berbagai daerah nih. Ini Setiap Rabu malam Ratusan mereka titik berkumpul. loh Pak sebenarnya. Ini keren yang luar biasa. Oke. Kenapa kok keren luar biasa? Ini keren luar biasa. Jadi harus banyak ya Pak yang bermusyawarah Oh, semakin yuk pada banyak. ikut dong. Ikut nih musyawarah Rabuan. Dan sampaikan bukan hanya masalah, tapi katakan menurut saya solusinya ini. Nih misalnya tadi desa nelayan. Iya. Disampaikan, Pak kami ini kesulitan ketika ombaknya gede airnya tuh naik ke mana-mana gitu. Pemecah ombak. Jadi tunjukkan kepada yang di Jakarta ini Oke. solusi-solusinya. Dan kerjakan itu lewat musyawarah. Luar Ini kan namanya biasa. musyawarah Rabuan kan? Iya. Iya. Obrolin di situ. Kemudian sampaikan lewat channel ini. Oke. Bukan hanya masalahnya, tapi juga Solusinya, atau paling Jadi tidak apa kita yang nanti sudah punya dilakukan ya. kumpulan solusi. Luar biasa. Bukan kumpulan masalah. Bukan hanya Itu dia yang dicari Luar kumpulan biasa. solusi lewat Itu dia. musyawarah. Musyawarah Rabuan. Rabuan. Jangan lupa nanti websitenya di rabuan.id atau WhatsApp buat teman-teman yang ingin bergabung di Musyawarah Rabuan. Dan kita jeda sejenak dan kita akan lanjut lagi sesaat lagi. Tetap di di Suara Rabuan. Suara Perubahan. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.